warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 85660566 dari Prodi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palembang. Salut Selpen City. Saya di sini akan melakukan praktikum IPA yang bertepatan pada tanggal 28 Oktober 2025, yaitu modul 2 tentang makhluk hidup dan lingkungannya, KP1 tentang pencemaran lingkungan. Judul praktikum yang akan saya laksanakan adalah pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada sendok kacang hijau, ada gelas, ada deterjen merek Sayang atau apapun boleh, terus tisu ataupun kapas terserah. Lalu ada di sini bekas toples yang saya gunakan untuk menaruh deterjen. Air yang saya taruh adalah 1000 ml, dan di sini ada air pump atau air bersih lainnya, ada plastik karena di tempat saya susah untuk mencari aluminium foil, maka saya menggunakan plastik untuk menutup gelas pengamatan ini agar cahaya dan udara tidak masuk ke dalamnya dan mengganggu pertumbuhan kacang hijau. Lalu ada karet untuk menalinya, ada gunting dan ada lakban untuk memberi stempel, namun sudah saya beri stempel. Matiin dulu deh. 3. Oke, selanjutnya cara kerja yang pertama adalah sediakan larutan deterjen. Ini ada toples yang saya pakai dengan pembatas airnya 1000 ml. Kita kasih 1 sendok deterjen menggunakan sendok. Lalu kita aduk. Setelah deterjen larut, akan kita tuang ke dalam gelas kimia, yaitu yang pertama adalah 100%, kita tuang sampai penuh. Lalu air sisa deterjen akan kita tambah dengan air bersih dengan pembatas tadi menjadi 1000 ml lagi. Selanjutnya akan kita tuang ke dalam gelas kimia yang mengandung deterjen 50%. Kita tuang sampai penuh. Selanjutnya kita tambah air lagi dengan batas yang telah tadi kita
tempelkan. Lalu seperti tadi kita taruh dengan kandungan deterjen 25%. Selanjutnya kita tambahi dengan air bersih lagi. Lalu kita tuang ke gelas kimia selanjutnya yang mengandung 12,50% deterjen. Lalu kita tambahi lagi. Selanjutnya kita tuang ke gelas yang mengandung 6,25% deterjen. Lalu kita isi kembali. Kita tuang kembali ke dalam gelas kimia yang berlabel 10%. Selanjutnya kita akan tuang air pam atau air ledeng ini ke dalam gelas kontrol sampai penuh. Selanjutnya kita taruh kapas ataupun tisu, tapi saya memilih kapas untuk bahan percobaan. Kita masukkan ke dalam gelas kimia satu persatu. Jika sudah, ini tadi saya sudah merendam biji kacang hijau agar yang kita ambil adalah biji kacang hijau yang tenggelam, karena biji kacang hijau yang mengapung dia kurang bagus atau biji itu tidak dapat ditanam dan tidak akan tumbuh. Selanjutnya kita taruh biji kacang hijau ke dalam gelas yang berlabel 1-6 dan kontrol kurang lebih 10-13 biji. Selanjutnya ini adalah sendok bersih. Kita akan menaruh air deterjen ini ke dalam label yang gelas kimia yang telah kita beri label dengan 1-6, kurang lebih kita kasih 4 sendok. Sendoknya kita elap terlebih dahulu agar tidak tercampur. Kita taruh air lagi untuk merendam biji kacang hijau yang telah kita masukkan tadi.
Untuk air yang kontrol, saya mengambil sendok lain agar tidak tercampur dengan bekas deterjen. Oke. Selanjutnya kita akan menutup gelas kimia tadi yang sudah berisi kacang hijau dengan plastik agar cahaya tidak dapat masuk ke dalam gelas kimia. Dan kita kasih karet. Tetapi jika kalian mempunyai aluminium foil, kalian bisa menggunakan aluminium foil. Tapi jika tidak ada, kalian bisa memakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk mencegah cahaya masuk ke dalam gelas kimia. Kita tutup satu persatu sampai semua gelas kimia ini tertutupi dengan sempurna. Oke. Dengan waktu 24 jam. Oke, sekarang kita akan mengukur kecambah yang kacang hijau yang kita rendam kemarin menggunakan air deterjen dengan kandungan deterjen 100%, 50%, 25%, ada 12,50, terus ada 6,25 dan 3,10% dan air kontrol. Selanjutnya kita amati biji kacang hijau ini berapa panjangnya dengan penggaris, lalu kita catat dalam tabel pengamatan. Pertama kita ukur dengan nomor 1, yaitu kadar deterjen 100%. Kita ukur dari luar gelas kimia.
mengandung 100% deterjen adalah 0. Ayo lebih dekat lagi. Ini jika diamatin tidak ada yang tumbuh. Lalu yang kedua, dengan kadar deterjen 50% kita ukur dengan menggunakan penggaris. Milimeter. Selanjutnya dengan label nomor 3 dengan kadar deterjen 25%. Kita ukur jika lebih dekat, ayo kita perhatikan biji kacang hijaunya tumbuh ya. Lalu yang ketiga, label nomor 4 dengan kadar deterjen 12,50%. Kita ukur. Sudah lumayan panjang ya teman-teman. Ini yang dengan label nomor 5 dengan kadar deterjen 6,25%. Kita ukur. Milimeter. Oke, yang selanjutnya label nomor 6 dengan kadar deterjen 3,10%. Kita ukur menggunakan penggaris. Oke, selanjutnya hasilnya kita catat dalam tabel. Dan yang terakhir, kita akan mengukur panjang cambah dengan gelas kimia berlabelkan kontrol. Oke. Oke, sekian pengukuran kita kali ini. Sudah saya masukkan ke dalam tabel pengamatan pada waktu 24 jam. Bertemu lagi bersama saya Indriani dalam waktu 48 jam. Sekarang kita akan membuka gelas kimia ini untuk memastikan tumbuhan kacang hijau. Untuk penyimpulan akhir, ini silakan dilihat label 1 dengan kadar deterjen 100%, tumbuhan kacang hijau tidak tumbuh atau 0 mm. Lalu label yang kedua dengan kadar deterjen 50%. Kita lihat, kita ukur menggunakan penggaris. Coba berdiri kameramen, bro.
Ini dengan kandungan deterjen 50%, 0,5 mili. Yang ketiga, dengan label nomor 3, kandungan deterjen 25%. Ini ada yang tumbuh dan ada yang tidak tumbuh, tapi sudah lumayan panjang untuk yang tumbuh. Kita ukur. Bagus. 0,7. Yang keempat, label nomor 4, dengan kadar deterjen 12,50, sudah jauh lebih panjang. Tapi sepertinya tetap tergantung pada kacang hijaunya itu sendiri, apakah dia mudah bagus atau tidaknya. Yang label ke-5, jauh lebih panjang ya. Kita ukur. Oke, selanjutnya label nomor 6, dengan kadar deterjen 3,10%. Lihat jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Kita ukur. Hampir 2,7 ml. Oke, yang terakhir, label kontrol, yaitu tidak ada kandungan deterjennya. Ini kita ukur. Mencapai 3 ya. Oke, cukup sekian penelitian saya kali ini tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau, dengan kesimpulan pada hari ke-48, pada waktu 48 jam. Matiin dulu. Sekian penelitian dari saya. Hasil penelitian kita kali ini yaitu label 1 dengan tinggi perkecambahan
0,2, tetapi ada yang tidak tumbuh. Yang label 2 adalah 0,5, tetapi ada juga yang tidak tumbuh. Label nomor 3 yaitu 0,7 mm. Label keempat yaitu mencapai 2. Label ke-5 mencapai 2,2, tetapi tetap ada yang tetap berbeda. Itu saya pilih yang paling panjang. Terus label ke-6 yaitu 2,7, dan yang terakhir kontrol yaitu tingginya mencapai 3 mm. Oke, cukup sekian penelitian kali ini tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Hasil pengamatan nanti akan saya lampirkan di akhir video. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.